Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, melanjutkan video kami yang pertama. Buat teman-teman yang belum menonton bisa klik link di atas, karena di situ kita telah berusaha untuk menampilkan proses penanaman. Kemudian sekarang akan lanjut pada part yang kedua. Ini adalah proses perawatan yang mungkin bisa dikatakan sangat vital. Apa perawatannya dan bagaimana cara melakukannya? Saksikan video ini sampai selesai. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kelanjutan dari proses budidaya tanaman bawang merah. Kalau di part sebelumnya kita telah bagaimana cara memilih benih, kemudian cara menyimpannya, kemudian menanamnya, kemudian pupuk apa saja yang diberikan ketika proses penanaman. Nah, kita akan mencoba melanjutkan terkait perawatan. Nah, kita tidak tanggung-tanggung, kita akan langsung ke pakarnya langsung, karena beliau juga sudah ahli dalam bidang budidaya bawang merah. Tanpa lama-lama kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada petaninya langsung. Monggo Pak bisa langsung memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Suryadi. Pak Suryadi, asli dari Sri Kayangan. Kecamatan mana Pak? Kecamatan Sentolo. Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Ya. Jadi bersama Pak Suryadi dan beliau petani tulen di bidang bawang merah ya Pak ya. Jadi kalau menanam bawang merah sendiri ini sudah berapa tahun Pak? Kalau saya udah 16-an tahun. Jadi 16 tahun ya. Jadi dari segi pengalaman sudah tidak diragukan lagi ya Pak. Oke Pak Suryadi, kalau boleh tahu Pak, ini jadi sahabat petani semua juga penasaran, karena kalau lihat dari tekstur tanahnya di sini kan sangat keras ya Pak. Kalau terkena panas sepertinya keras, kemudian kalau terkena hujan lembek. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini untuk proses pada budidaya bawang merah sendiri, ini untuk sistem pengairannya gimana Pak ini? Sistem pengairannya lewat itu, kocor sampai pakai diesel. Oh, kocor. Jadi untuk kocor sendiri itu berapa hari sekali atau gimana Pak? Setiap hari. Setiap hari. Iya. Jadi mulai dari proses setelah penanaman itu langsung dikocor. Setelah 3 hari lagi kocor. Oh, jadi 3 hari penanaman baru dimulai kocor. Pengocoran itu setiap hari. Iya, setiap hari. Setiap hari di pagi hari gitu ya Pak? Iya, di pagi hari. Di pagi hari. Kemudian kalau boleh tahu Pak, kalau pengocoran sendiri itu selalu menggunakan pupuk atau yang pupuk seminggu sekali atau gimana Pak itu? Kalau pengocoran hari-hari itu cuman pakai air biasa. Air biasa. Tapi untuk aplikasi yang berikutnya 7 hari setelah tanam pakai pupuk. Oke, jadi untuk pupuk itu hanya di 7 hari setelah tanam gitu ya. Kalau hari-hari biasa berarti hanya menggunakan air biasa untuk menjaga kelembaban tanah gitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi kalau untuk kebutuhan airnya juga ini berarti lumayan banyak ya Pak ya, karena skala lahannya juga sangat luas. Kalau sumber airnya sendiri itu berasal dari mana Pak? Dari sumur bor. Sumur bor. Oke. Kalau musim kemaraunya sudah cukup lama apa nanti kekeringan atau tidak Pak? Enggak, mencukupi. Tetap mencukupi. Oke. Kalau untuk alatnya sendiri Pak, kalau ini kan cukup luas ya. Kalau alatnya ini pakai apa Pak? Pakai selang, pakai itu diesel juga. Oke, jadi semi modern gitu ya Pak. Jadi tidak sepenuhnya manual gitu ya. Ada bantuan mesin gitu ya Pak. Iya, pakai mesin. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau pemupukan ini berapa kali Pak? 3 kali. 3 kali di umur berapa? Di umur pertama 1 minggu, kedua 20 hari, ketiga 27 atau 24. Kalau boleh tahu yang digunakan itu apa Pak? Kalau yang pemupukan pertama itu NPK sama dicampur Porsoil kalau saya. Oh, jadi NPK dicampur asam humat. Kemudian kalau pemupukan yang kedua? Kedua ya NPK lagi, Yara sama KCL Pak. KCL sama KCL. Kemudian kalau yang ketiga? Yang ketiga Grower Booster itu Pak. Oh, cuma satu itu? Iya. Saya lihat ya, jadi Bapak menggunakan asam humat itu untuk apa? Padahal kan sudah menggunakan pupuk kimia kalau Bapak tadi menyebutkan.
Untuk ini Mas, untuk menggemburkan tanah dan penyerapan pupuk itu lebih mudah diserap oleh tanaman Mas. Oke. Jadi kalau perbedaan yang sangat mencolok dengan tidak penggunaan itu apa, Pak? Perbedaannya dari akar. Akarnya itu tumbuhnya banyak akarnya. Akar banyak, semakin kuat Mas. Akarnya kuat Mas. Oke ya, jadi sahabat petani semua, setelah kita tahu teorinya, jadi beliau ini sering menggunakan asam humat. Kemudian ini adalah salah satu contoh aplikasinya. Biasanya adalah skala besar, dimasukkan ke dalam drip ini, kemudian diinfus. Karena ini sifatnya hanya sebagai contoh, kita akan mencoba. Kalau ini sekitar 10 liter ya Pak ya. Yeah. 10 liter biasanya dikasih berapa sendok ini Pak? Kalau saya 2 sendok aja. 2 sendok, jadi cukup irit ya, jadi sekitar 2 sendok. Kalau untuk satu drum ini sekitar berapa Pak? Ini sekitar, kalau ini ukuran 500 gram 500 gram ya 250. 250 berarti Ya. untuk 200 liter ya Pak ya ini? Iya 200. 200 liter itu kebutuhannya adalah sekitar 250 gram. Tapi karena ini skala kecil, hanya menggunakan sekitar 2 sendok untuk 10 liter air. Oke ya, jadi saya akan mencoba menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan mulai dari awal. Yang pertama adalah proses penyiraman itu setelah 3 hari setelah penanaman, intensitasnya adalah setiap hari, kemudian kalau bisa di pagi hari. Kemudian yang kedua untuk pemupukan itu di 7 hari setelah tanam, kemudian 20, kemudian 27. Setelah 27 itu tidak dilakukan pemupukan. Pemupukan yang dimaksud itu adalah pemupukan via bawah atau ditabur ya, bukan yang spray. Oke ya, jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Kemudian mungkin Pak ada yang pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Ayo petani yang semangat untuk bertani, karena petani bukan sepele. Oke ya, jadi spirit dari beliau untuk sahabat petani semua, jangan berkecil hati dan jangan mau disepelekan gitu ya, karena petani bukan pekerjaan yang layak untuk disepelekan. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih Pak Suryadi untuk ilmunya yang insya Allah semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apalagi kalau saya memang masih sangat awam dalam budidaya tanaman bawang merah, dan mungkin ini akan sedikit meningkatkan daya tarik saya untuk mencoba di hal baru. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk sahabat petani semua bisa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih Pak Suryadi. Terima kasih sahabat petani semua. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.